Jadi kalau kita diamanahkan sesuatu, harus kita paham dengan amanah itu, Bapak Ibu. Apa gunanya Adam Allah beritahu nama-nama itu? Karena dia yang menjalankan itu. Nanti fungsi-fungsinya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Intinya bagi kita, pelajaran bagi kita Bapak Ibu, kalau kita menerima amanah, apapun tanggung jawab yang diberikan pada kita, tidak bisa kita terima saja tanggung jawab itu tanpa kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kalau ambo kali karajuan ini ciko, apa paham ambo? Apa kita yang mengertinya Bapak Ibu? Harus kita pahami itu dengan sebaik-baiknya sehingga kerja itu berlaku dengan sempurna. Seperti ini Allah mengajarkan dalam Al-Quran Bapak Ibu kepada Nabi Adam itu. Maka diajarkanlah nama-nama itu pada Adam dan fungsi-fungsinya. Jadi kita sebagai khalifah ini Bapak Ibu, seperti yang kami contohkan tadi, kalau kita menerima amanah, ya, amanah kerja, misalnya harus tahu wak karajuan iko gunonyo, iko dipasang, kalau iko masuk dimasukan, baru kalau kalau makanan ini bumbunya, ini apanya, sehingga sempurna dia Bapak Ibu, sempurna dia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Allah nanti akan mengabarkan kepada kita apa-apa yang kita lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena maghrib yang berbahagia ini kita hadir di rumah Allah ini. Bapak Ibu hadirin Allah, kalau kita perhatikan sejak kita pagi tadi, ya, kalau kita perhatikan di jalan raya, begitu sibuknya manusia, itu sibuknya orang-orang, ditinggalkan tempat tidur, ditinggalkan rumah, kemudian pergi. Ya, di jalan raya itu banyak sekali motor, banyak sekali mobil dengan urusan masing-masing manusia. Padahal manusia itu Bapak Ibu, Allah telah mentakdirkan umurnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, sudah ada kapan dia akan meninggal. Tetapi manusia kadang-kadang Bapak Ibu lupa dengan hal yang demikian. Kalaulah memang mereka yang berada di jalan raya, yang keluar dari rumah itu, ya sungguhnya diniatkan apa saja kerja ibadah, maka beruntunglah orang itu. Tapi tak kala dia kejar semuanya, ya motor, Honda, semua kesibukan manusia itu hanya untuk dunia, maka merugilah manusia itu Bapak Ibu. Dan beruntung sekalilah kita pada maghrib yang berbahagia ini, kita tutup malam kita dengan hadirnya di rumah Allah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, apa-apa saja yang kita lakukan mulai dari pagi tadi sampai maghrib ini benar-benar dalam pandangan Allah, dalam pandangan mata Allah, yang amal-amal soleh yang insya Allah beri ganjaran pahala yang luar biasa. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib rahimakumullah yang disayangi semuanya, yang hadir pada waktu maghrib hari ini. Bapak Ibu, rasanya mungkin pahala kita bertambah luar biasa pada maghrib ini. Kenapa? Kalau misalnya ujian kita di sekolah Bapak Ibu, ujian itu sulit, itu kita bisa lewati ujian yang sulit itu nilai kita sangat tinggi, ya, kita sangat tinggi Bapak Ibu, nilai kita ujian itu sangat tinggi. Dan pada maghrib hari ini, ya Allah uji kita pula dengan hujan misalnya, tapi kita mampu juga menembusnya itu. Dan mudah-mudahan ujian-ujian itu kita bisa hadir di sini, bertambahlah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Ustadz kita tadi, pada maghrib yang berbahagia ini kita angkat Bapak Ibu bagaimana penciptaan kita manusia ini, kemudian kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan ayat yang akan kita bicarakan ini Bapak Ibu melihat kehebatan manusia dan menampakkan pula kelemahan-kelemahan manusia. Dan pada setiap ayat-ayat ini Bapak Ibu, panggalan-panggalan ayat ini nanti bisa kita ambil hikmah dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, kita lihat ya surah Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai ayat selanjutnya, di mana Allah katakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah? Wa iz, ingat-ingatlah kata Allah, renung-renungkanlah, amatilah bahwa kita itu pernah Allah berkata kepada malaikat. Apa kata Allah pada malaikat? Bahwa dia akan menjadikan kita sebagai khalifah. Jadi Bapak Ibu, apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan di sini Bapak Ibu, renungkanlah, ingatlah kata Allah bahwa kamu nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Bagaimana pula kita menjadi khalifah di muka bumi ini? Di sini Allah katakan kembali, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Dan pilihan Allah khalifah itu adalah kita ini Bapak Ibu. Ini menariknya Bapak Ibu, menariknya khalifah itu, yang pilihan Allah itu adalah kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, khalifah itu berasal dari kata khalfah, yang artinya di belakang. Kalau manusia itu berjalan Bapak Ibu, pelari, ya, yang di belakang menyusul yang di muka, dan dia berada di muka, dia pengganti yang di muka itu Bapak Ibu, pengganti. Dia berada di posisi yang di muka, dia menggantikan posisi yang di depannya tadi. Itu khalfah Bapak Ibu ya, dia berjalan, kemudian dia ke depan, dia menggantikan posisi yang di depan itu. Itu yang khalifah. Seperti misalnya Bapak Ibu ya, Abu Bakar Siddiq ya misalnya, dia menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Jadi pengganti, khalifah itu pengganti Bapak Ibu ya. Jadi Allah memilih kita pengganti di muka bumi ini Bapak Ibu ya. Kenapa? Kalau kita menjadi pengganti yang muka bumi ini, artinya Bapak Ibu sudah ada makhluk sebelum kita ini. Ya, kalau kita pengganti berarti sudah ada makhluk yang sebelum kita ini. Tetapi Allah menginginkan Bapak Ibu, menginginkan bukan makhluk itu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah pilih manusia. Manusia itu siapa? Kita-kita yang ada ini. Kita-kita yang ada ini Bapak Ibu ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Bapak Ibu, ya tak kala menjadi khalifah itu, apa fungsi kita sebagai khalifah itu? Apa maunya? Sebetulnya Bapak Ibu, ya Allah ingin mengganti, tapi pengganti itu Allah jadikan kita Bapak Ibu ya. Bisa jadi sebetulnya ya, alim fasir mengatakan pengganti itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bumi yang Allah menciptakan ini. Tetapi Bapak Ibu, Allah mempunyai konsep kehidupan ini. Ya, dijadikannya laut, jadikannya bumi, darat dan udara Bapak Ibu. Dia dijadikan pilihannya kita sebagai pengganti itu. Artinya apa? Kalau kita tujuan jadi khalifah itu Bapak Ibu ya. Misalnya apa tujuan dijadikan misalnya kursi ini? Kita menjadi khalifah. Khalifah itu artinya Bapak Ibu mengatur, kemudian memelihara dan merawat sesuai apa tujuan penciptaannya. Jadi Bapak Ibu, misalnya kursi ini diciptakan Bapak Ibu untuk apa? Fungsi kursi ini untuk duduki. Jadi kita yang merawat kursi ini, memelihara ini supaya orang bisa duduk. Kalau ada kotoran di sini kita bersihkan, kalau ada paku-paku di sini kita hindarkan sehingga orang bisa duduk dengan sebaik-baiknya. Itu fungsi daripada tujuan Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Allah hadirkan misalnya Bapak Ibu lautan yang luas. Untuk apa? Bisa dikelola oleh manusia ini. Ya, kapal bisa berlayar, bisa mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui kapal itu. Kemudian laut itu ada ikan-ikan yang akan dimati oleh manusia.
Itu fungsi khalifah. Allah jadikan semuanya itu Bapak Ibu ya. Memang di atas dan bumi ini tempat manusia tinggal, banyak hal-hal yang bisa dinikmati oleh manusia dan diatur oleh manusia. Itu fungsi pada khalifah itu Bapak Ibu ya, mengatur. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita jadi khalifah itu Bapak Ibu ya, misalnya anak ayam baru lahir kemudian kita potong, itu fungsi khalifah tidak jalan bagi kita. Anak ayam baru lahir kita potong, padahal kalau dia besar dia bisa bertelur dan bisa berkembang. Jadi kita sebagai khalifah itu tidak sesuai dengan penciptaan itu Bapak Ibu. Misalnya kita ada bunga Bapak Ibu yang akan kembang, kita petik bunga kecil itu, tidak jadi berkembang bunga itu, tidak jadi kembang dia. Kenapa? Kita petik, tidak, fungsi khalifah tidak jalan sama kita Bapak Ibu. Jadi kita sebagai khalifah itu menjadikan sesuatu yang dari Allah itu menjadi bermakna dan manfaat bagi orang lain. Seperti kami contohkan tadi, kalau anak ayam kecil kita potong, dia tidak akan ada berkembang. Sapi kecil kita bunuh, tidak akan berkembang lagi. Jadi kita jadi khalifah itu bagaimana kita memakmurkan bumi ini. Ini Bapak Ibu fungsi daripada tujuan khalifah itu. Ya, kita dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah katakan Bapak Ibu, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafisku dima. Apa kata malaikat Bapak Ibu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih padamu, memujimu kata Allah. Kemudian Allah berfirman Bapak Ibu ya, ini a'lamu ma la ta'lamun, kami lebih mengetahui daripada kamu kepada malaikat. Allah jawab malaikat. Sebab Bapak Ibu, kalau ada manusia menumpahkan darah, mempertahankan agamanya dibolehkan oleh Allah, tidak ada masalah, malaikat yang tidak tahu. Kalau ada manusia mempertahankan negaranya, berkuah darah dia, tidak ada masalah, Allah tahu. Dan kemudian kalau ada kerja-kerja manusia yang bisa dimaafkan oleh Allah Bapak Ibu, tidak ada masalah, karena Allah tahu Bapak Ibu apa tujuan daripada manusia melakukan sesuatu. Malaikat tidak tahu Bapak Ibu. Memang Allah katakan di sini ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukassiku laka. Kata malaikat Bapak Ibu ya, kami selalu bertasbih kepadamu. Jadi artinya di sini Bapak Ibu dapat pelajaran bagi kita. Walaupun malaikat tidak mengetahui, kami lebih mengetahui daripada kamu kata Allah, tetapi malaikat mengatakan kami bertasbih padamu. Artinya apa? Kita sebagai khalifah di muka bumi tidak saja mampu memakmurkan bumi ini, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita bertasbih. Kita contoh malaikat yang betul-betul sangat dimulia, makhluk Allah yang sangat mulia, malaikat Bapak Ibu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencontoh itu. Misalnya kita dalam salat ya subhanarabbiyal azimi wa bihamdi waktu kita ruku, dan kemudian subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, kita puji Allah, kemudian kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama kita Bapak, kita lakukan itu ya, kita lakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, Allah katakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kata Allah. Dan dia ajarkan kepada nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, saya berfirman, sebutkanlah padaku nama semua dan jadilah kamu yang benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kalau kamu pantas jadi khalifah kaum ini, sebutkanlah nama-nama ini kalau kamu dianggap benar, kata Allah kepada malaikat. Kemudian apa kata malaikat Bapak Ibu? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apa kata malaikat? Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Itu kata malaikat Bapak Ibu ya. Innaka anta ilmu hakim, kata Allah. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya Bapak Ibu, kita berpikir di sini, ya apa gunanya, apa perlunya Allah mengatakan kepada malaikat? Kan bisa saja Allah menciptakan manusia, tidak perlu pula berunding dengan malaikat. Kan bisa Bapak Ibu. Tapi kenapa
Allah berunding pula dengan malaikat menciptakan manusia ini. Begini Bapak Ibu, kalau misalnya sesuatu Bapak Ibu, katakanlah Allah mengatakan tadi Bapak Ibu, yang menjadi khalifah kaum ini adalah manusia. Allah mengajarkan nanti di ayat selanjutnya nama-nama suatu. Kenapa Allah tidak berunding? Karena Allah mempersiapkan malaikat itu memberikan tugas-tugas untuk manusia. Seperti Bapak Ibu, ada misalnya kita anggap ya ketua kita, ya misalnya di sebuah perusahaan, dia beli mobil, dibelinya mobil yang kurang-kurang bagus Bapak Ibu. Orang bengkel siap sekali bahwa dia harus memperbaiki mobil itu, dan orang keuangan harus siap menyiapkan keuangan untuk membayar mobil itu. Dan itu tugas-tugas malaikat. Allah telah siapkan Bapak Ibu, sudah kita memahami Bapak Ibu ya. Kalau ada misalnya yang kita tuakan di mana-mana, dia beli sesuatu, dia katakan ini urus, misalnya ada seorang bapak, dia katakan pada anaknya, saya akan beli ladang di sana, padahal ladang di sini sudah ada. Akhirnya anak itu akan bersiapkan kapaknya yang bagus, apanya yang bagus, karena bapaknya membeli yang ini. Jadi Allah mengatakan kenapa Allah harus berunding dengan malaikat, karena tugas-tugas malaikat itu nanti untuk manusia. Ada tugas malaikat itu mencabut nyawa manusia, ada tugas malaikat itu memberi rezeki manusia, membagi rezeki manusia. Memang banyak tugas-tugas mencatat amal-amal kebaikan manusia itu Bapak Ibu ya. Kemudian seperti yang kami katakan tadi, kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, Allah katakan di ayat 33, qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma fi tuduna wa ma kuntum taktumun, kata Allah. Dan dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dan dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Artinya Bapak Ibu, tak kala kita menjadi khalifah di muka bumi ini, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama. Nama-nama itu gunanya Bapak Ibu tidak sekedar nama-nama, apa fungsinya? Apa fungsinya? Jadi Bapak Ibu, kalau kita diberi tugas sesuatu Bapak Ibu, kita diberi tugas sesuatu, tidak bisa kerja kita kalau tidak tahu kita apa gunanya barang ini. Jadi kalau kita diamanahkan sesuatu, harus kita paham dengan amanah itu Bapak Ibu. Apa gunanya Adam Allah beritahu nama-nama itu? Karena dia yang menjalankan itu. Nanti fungsi-fungsinya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Intinya bagi kita, pelajaran bagi kita Bapak Ibu, kalau kita menerima amanah, apapun tanggung jawab yang diberikan pada kita, tidak bisa kita terima saja tanggung jawab itu tanpa kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kalau ambo kali karajuan ini ciko, apa paham ambo? Apa kita yang mengertinya Bapak Ibu? Harus kita pahami itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kerja itu berlaku dengan sempurna. Seperti ini Allah mengajarkan dalam Al-Quran Bapak Ibu kepada Nabi Adam itu. Maka diajarkanlah nama-nama itu pada Adam dan fungsi-fungsinya. Jadi kita sebagai khalifah ini Bapak Ibu, seperti yang kami contohkan tadi, kalau kita menerima amanah, ya, amanah kerja, misalnya harus tahu wak karajuan iko gunonyo, iko dipasang, kalau iko masuk dimasukan, baru kalau kalau makanan ini bumbunya, ini apanya, sehingga sempurna dia Bapak Ibu, sempurna dia. Itu yang Allah katakan Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat 35-nya Bapak Ibu ya, 34-nya Allah katakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasaju illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah. Dan ingat itu kata Allah, harus kita ingat, harus kita pahami, kita renungkan ini. Allah perintahkan ingat ini kata Allah. Ya, di mana Allah katakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasadu illa iblis. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan termasuk golongan yang kafir. Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang patuh, tak kala misalnya diperintahkan kerja oleh ayahnya, langsung dia kerjakan tanpa dia banyak bicara, banyak tanya, banyak ini Bapak Ibu.
Itu contoh supaya kita pahami dalam hidup kita ini, dan itu yang Allah lakukan kepada malaikat Bapak Ibu ya. Wa yulquna malaikatis judu li adama fasadu illa iblis. Ya, pada itu Allah perintahkan sujud semuanya ke Adam. Ya, kecuali iblis ya, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis. Aba wastakbar, kata Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang kafir. Itu Bapak Ibu ya. Wa kana minal kafirin. Sebab dulu pernah kami katakan Bapak Ibu, kita tidak tahu Bapak Ibu dari apa saja Allah menjadikan kita tidak boleh menyombongkan diri Bapak Ibu. Misalnya pernah kami sampaikan dulu ya, itu iblis dikatakannya diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Mana yang hebat api dari tanah? Api menghanguskan, tapi tanah menyumburkan. Tak bisa iblis mengklaim bahwa dia hebat daripada manusia. Kalau Al-Mufassir mengatakan Bapak Ibu, iblis beda malaikat. Kenapa tahu kita beda iblis dengan malaikat itu Bapak Ibu? Malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis dari api. Jadi iblis di sini dia mengatakan bahwa dia hebat daripada manusia, dan dia langsung menyombongkan diri. Jadi Bapak Ibu, intinya di sini dalam hidup dan kehidupan kita, apapun kita Bapak Ibu ya, apapun kelebihan-kelebihan kita, itu semuanya dari Allah. Tidak boleh kita menyombongkan apa saja, bagaimanapun situasi kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali kita menyombongkan diri. Sebab kalau kita sombongkan diri kita, berarti kita mengklaim Allah Bapak Ibu ya. Jadi di sini jelas paham kita bahwa apa saja, misalnya wa izquna lil malaikati isjudu li adama fasadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, di sini Allah katakan, dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud. Dan di sini Bapak Ibu, kami katakan tadi, ada Mufassir mengatakan kecuali ya. Kalau kecuali misalnya dari malaikat, ada kecualinya, berarti hampir saja pelanggannya sama dengan malaikat. Tidak, iblis ini yang tepatnya Mufassir mengatakan tetapi iblis tidak, dia tetapi Bapak Ibu ya, bukan kecuali. Dan ingatlah kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud. Tetapi iblis ia menolak dan menyombongkan diri, dan termasuk golongan-golongan yang kafir. Ya Bapak Ibu, kita semuanya pahami ini dengan sebaik-baiknya. Ya, yang menyombongkan diri dan di dunia ini itu sama kita dengan iblis. Kalau ada orang menyombongkan dirinya, kehebatannya segala macam, itu iblis dia. Jadi untuk itu, kalau Allah berikan rahmat, kelebihan-kelebihan kepada kita, ilmu kepada kita, tenaga kepada kita, rezeki kepada kita, jangan pernah kita menyombongkan diri. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat 35-nya Allah mengatakan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha ghadan haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Jadi artinya Bapak Ibu di sini ya, tinggal Adam dan istrinya di surga. Tidak ada anak-anak, tidak ada anaknya Allah sebut di sini. Jadi di surga itu nanti tidak ada keturunan Bapak Ibu ya. Jadi adanya Adam dan Hawa. Ya, di sini Allah katakan di ayat 35 ini, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat ya. Wa izquna lil malaikati wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah wa kula minha ghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hazihi sajarat fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, tinggallah Adam dan istrinya siko, makanlah sadonya di sarung kau, makanlah, kecuali ya pohon kuldi itu apa? Pohon kuldi itu. Dan kenyataannya Bapak Ibu ya, dengan bagaimana iblis menggoda Adam itu, bagaimana dia menggoda, mengatakan bahwa sesuatu makan ini kalau dimakan jauh hebatnya Bapak Ibu, sehingga Adam tergoda dengan itu. Akhirnya Adam termasuk orang yang minaz zalimin, orang-orang yang zalim Bapak Ibu.
Jadi artinya dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau kebenaran itu, hakiki kebenaran itu ada dalam hati kita, di hati kita. Jadi kalau kita lawan kebenaran itu, termasuk orang-orang yang zalim kita Bapak Ibu ya, orang zalim. Jadi di sini Allah katakan intinya Bapak Ibu, serunya di dunia ini boleh kita makan. 99% boleh dimakan, hanya 1% yang tidak bisa. Tapi 1% itu pula yang tidak bisa manusia menahannya Bapak Ibu. Tidak menahan dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak yang Allah bolehkan, 99 boleh Allah bolehkan semuanya. Misalnya 1% mungkin yang Allah larang. Allah larang itu tidak lain untuk kebaikan pada manusia. Tapi manusia perlu banana 1% turun dan cacahnya. Nah 90% kau, 90% kau ditinggalnya. Nah 1% kau baik perangainya, baik makanannya, baik cara gaya hidupnya. Yang 1% ini yang banyak manusia lakukan Bapak Ibu di dunia ini. Padahal sebetulnya kebaikan-kebaikan luar biasa banyak yang Allah berikan, tapi itu tidak dilakukan, dan termasuklah orang-orang yang demikian, orang-orang yang zalim Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu, mana Allah Ta'ala fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada lawak digodanya oleh setan Bapak Ibu, nak kan ada orang kayo-kayo lah, kayo-kayo bananya, tapi tergelincir dia Bapak Ibu, nak sawanta akhir masuk penjara, atau awak Bapak Ibu nak sakit tik saya, nak tanggung elok awak samuk, tapi tak karajon dak elok dah awak sakit tik. Itu kita gempar dada kita ini Bapak Ibu, gempar dada kita ini dengan kesalahan-kesalahan itu. Dan kesalahan itu kalau menjelang orang tahu kesalahan itu, salah mau wak duit dari duit sampai wak mati, wak simpan ndakkan nyaman wak duit awak. Seperti itu Bapak Ibu ya, dalam hidup itu. Untuk itu lepaskan semuanya yang tak boleh itu jangan lakukan Bapak Ibu ya. Di sini Allah katakan di sini fazaluma syaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah. Lalu setan perdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, artinya apa? Tak kala manusia itu turun ke bumi digoda setan, Adam itu Bapak Ibu, dia musuh dari satu ke satu lain. Setan musuhnya Nabi Adam, Nabi Adam ku musuhnya setan. Awak ku kan katakan, setan tu adu mungkin musuh yang nyata bagimu. Di awak musuh awak setan, setan ku musuhnya awak. Awak bisa kekuatan jiwa kita Bapak Ibu dengan Al-Quran ini ya, dengan ayat Allah ini untuk menyelamatkan kita. Oke, Allah katakan di sini Bapak Ibu ya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun, kamu itu saling musuh bermusuhan. Jadi setan kok yo na musuhnya mana ba'am pada awak ke mana musuhnya. Yang musuh apa kan dicari Bapak Ibu, ba'am perdayakannya. Dan kita pun musuh kita setan itu pula, musuh kita pesan. Sayangnya setan itu tahu apa yang dikerjakan kita Bapak Ibu, dengan halusnya setan itu mudah sekali kita tergelincir oleh setan itu. Itulah bagaimana dalam hidup ini kita usahakan bagaimana sekuat tenaga kita usahakan untuk menyelamatkan diri, karena setan selalu menggeroti kita. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ya Bapak Ibu, kalau awak selamat dari godaan setan tu, dari musuh tadi itu, awak tinggallah di bumi kok sampai waktu yang ditentukan. Jadi waktu ditentukan kok Bapak Ibu kematian. Ya kalau awak mang misalnya selamat awak, alhamdulillah selamat awak. Kalau tidak selamat awak, tambah cair awak, dunia cair, di akhirat cair. Jadi waktu itu pasti ada. Seperti kami katakan di awal tadi Bapak Ibu, di awal kita penyampaian kita tadi, banyak awak cari mobil Honda berkeliaran siang hari di jalan raya, kamanya manganya itu. Padahal sebetulnya waktu dia telah ditentukan Allah. Kok tahulah orang tu bila meninggalnya, mungkin antah mau dah tu arahnya, antah mau tu arahnya, antah baacaronya mengalih, antah baacaronya di kantor. Kalau tahunya, dan dia tahu, dia pasti sudah diingatkan pada manusia, tapi manusia lupakan kematian itu Bapak Ibu ya. Allah lupakan kematian itu.
Kemudian di ayat 37 Allah katakan di sini, fatalaqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Bapak Ibu, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Bapak Ibu, seperti siang tadi di ayat lain kami katakan, Bapak Ibu, ada 3 hal manusia itu, manusia yang beruntung itu. Pertama, orang-orang yang tabah. Tabah itu yang taubat. Jadi Nabi Adam, Bapak Ibu, dengan salah itu dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia orang, Bapak Ibu, kenapa tidak mau taubat manusia ini? Karena dia tidak menyasar salah, Bapak Ibu. Tidak, dia merasa salah dan mendidik. Tidak, dia merasa salah orang lain saya. Itu tidak mau pernah mau taubat. Dan nyomang nyangkut, tidak akan mati orang lainnya. Kan itu, Bapak Ibu. Tak kala kita sebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ke orang lain, padahal orang lain akan mengatakan itu pula kepada kita. Tapi orang menganggap tidak ada untuk orang lain, untuk dia tidak. Itu Allah katakan di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi Nabi Adam, ya, fataqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di sini Allah katakan kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Jadi kalimat itu dari Tuhannya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang datang dari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dari relung-relung hati kita. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adam sangat menyesal dia dengan apa yang dia lakukan. Kemudian Allah memasukkan kalimat-kalimat itu. Di antara kalimat itu yang terkenal, Bapak Ibu, itu doa yang terkenal. Sama juga doa Nabi Yunus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Yunus, itu juga doa Nabi Adam, itu juga. Aku telah zalim pada diriku ya Allah, katanya. Di sini Allah katakan, Bapak Ibu, sekali lagi, fatalaqa Adamu min rabbi kalimati fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Dia itu adalah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguh Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semuanya yang hadir di sini adalah orang yang memahami bagaimana kita jadikan Allah untuk khalifah di muka bumi. Tidak sembarang-sembarang Allah buat saya awak jadian di dunia aku adu tugas-tugas awak pemakmur bumi, Bapak Ibu, pemakmur bumi. Dan kalau kita selamat di dunia ini, makmurkan bumi, insyaallah akhirat surga milik kita. Tapi kalau kita tidak selamat, tentu neraka yang jadi hak kita nanti, Bapak Ibu. Untuk itu kami dan kita semuanya, jadilah kita menjadi khalifah yang baik pemakmur bumi di dunia ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, kita coba menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu, apakah semua manusia menjadi khalifah karena ada orang jahat, zalim atau kekurangan akal? Bapak Ibu, semua kita, Allah mengatakan manusia kami jadikan manusia itu khalifah. Di seluruh manusia jadi khalifah. Semuanya menjadi khalifah, Bapak Ibu. Cuman manusia ini fungsi khalifah itu tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kami katakan tadi, Bapak Ibu, misalnya ada orang membuat kursi ini, ya. Apa tujuan kita hidup itu? Tujuan kursi itu untuk orang duduk. Jadi orang wak khalifah kok, orang yang bisa memelihara kursi kok, wadu abu di kursi kok nyuanjaan, wadu paku nyuanjaan, kotoran nyuanjaan. Itulah orang yang khalifahnya. Jadi manusia ini semuanya khalifah, tapi dia menjadikan dirinya fungsi dia sebagai khalifah, tidak mampu dia menjadikan sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Tidak mampu dia menjadikan dirinya khalifah. Tapi Allah telah mengatakan tadi, ya manusia, seluruh manusia dikecilkan Nabi Adam kan menjadi manusia kok khalifah. Tetapi kenapa di sini? Apakah semua manusia menjadi khalifah? Jelas manusia menjadi khalifah semuanya. Karena ada orang yang di sini dikatakannya ada orang jahat, zalim dan kekurangan akal. Itu Bapak Ibu karena memang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dalam hidup dan kehidupannya. Jadi prinsipnya manusia itu jadi khalifah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah di akhirat nanti akan ditanyakan kepada kita, apakah kita melaksanakan fungsi khalifah di muka bumi? So Bapak Ibu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu ya? Semuanya nanti nikmat-nikmat Allah itu akan Allah tanya
kepada kita, ya. Fungsi-fungsi khalifah itu akan ditanya. Orang yang baik Bapak Ibu menjalankan fungsi-fungsi khalifah itu tentu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan seperti kami katakan tadi, ya, dijaganya bumi Allah dengan sebaiknya. Kalau dijaganya itu tidak sekadar misalnya kok do buruang dia gianya makan buruang kok, dia gianya maksud Allahnya apa diperbaikinya semuanya Bapak Ibu, perhatikannya semua kehidupan ini Bapak Ibu, dan terutama tentu orang itu tidak melepaskan tanggung jawabnya di rumah tangganya, itu paling penting dulu Bapak Ibu, ya, baru dia menyebar kepada orang lain, ya. Jadi semuanya, ya, apakah di akhirat nanti akan ditanyakan kepada kita apakah kita melaksanakan fungsi khalifah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bagaimana kita menjalankan kehidupan dunia ini Bapak Ibu, ya, semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan ketiga, apa beda khalifah dengan khilafah? Ya, khalifah ini, ya, khilafah itu ada sebuah golongan Bapak Ibu, ya, khilafah. Khilafah itu acuannya, ya, bagaimana kita khilafah itu sebuah misalnya khilafah Islamiyah. Jadi kehidupan yang Islamiyah itu maksudnya Bapak Ibu, ya, khilafah itu peradaban lah, seperti itulah, ya, khilafah itu. Tapi khalifah kita jadi khalifah di muka bumi ini, ya, beda khalifah dengan khilafah. Khilafah itu seperti itu Bapak Ibu, ya, seperti organisasi besar manusia lah. Islam itu khilafah namanya Bapak Ibu, ya, itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah orang kafir juga menjadi khalifah? Bapak Ibu, semuanya menjadi khalifah, ya, khalifah di muka bumi. Setelah manusia menjadi khalifah, Allah turunkan rasul-rasul Bapak Ibu, mulai dari Nabi Nuh, ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Allah berikan petunjuk-petunjuk kepada orang itu untuk mengesahkan Allah. Tetapi kenapa orang itu menjadi kafir? Dia tidak mau mengesahkan Allah. Dan kalau orang misalnya orang Islam juga dia Bapak Ibu, ya, tapi dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap orang kafir, ya. Apakah orang kafir juga menjadi khalifah? Semuanya manusia itu khalifah Bapak Ibu, ya, semua seperti kata-kata tadi khalifah, dan Allah turunkan rasul-rasul untuk menunjukkan hidup dan kehidupannya. Tetapi kesalahan dia tidak mau mengesahkan Allah. Itulah menjadikan dia orang yang juga menjadi tidak menjadi fungsinya sebagai khalifah itu tidak dijalankannya dengan sebaik-baiknya. Sebab gini Bapak Ibu, kita dalam hidup ini kan fungsi awak tu mana yang penting Bapak Ibu. Kok jadilah manusia kalau kerja apapun kita di dunia ini, ya, yang ditanya bagaimana fungsi kita di kerja itu. Itu yang akan ditanya. Tak kala Allah menjadikan kita khalifah, bagaimana fungsi kita menjadi khalifah? Apa kita mampu menjadi khalifah atau tidak? Itu yang ditanya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita tidak mampu itu, ya, seperti itulah kita jadinya. Jadi apakah orang kafir juga menjadi khalifah? Sebetulnya awalnya seluruh manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi setan menggodanya. Tak kala petunjuk datang, hidayah Allah datang melalui rasul-rasulnya, melalui nabi-nabinya, tidak mau dia untuk mengikuti hidayah rasul-rasul Allah itu yang turunkan mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menjadi orang kafir. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah tugas khalifah hanya untuk pemimpin? Jadi Bapak Ibu, khalifah ini Bapak Ibu, ya, untuk pemakmur bumi. Kalau kebetulan pemakmur bumi ini dia pemimpin, dia khalifah, ya, dia pemimpin, ya, Bapak Ibu, ya. Pertanyaan kelima, apakah tugas khalifah hanya untuk pemimpin? Tidak. Dia pokoknya fungsinya sebagai manusia. Kalau kebetulan dia jadi pemimpin yang baik dia. Kalau dia menjadi orang bawahan, menjadi bawahan yang baik dia. Pokoknya dia fungsi dia itu dijalankan, di mana posisinya dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa taala, jadilah dia tidak jadi khalifah, ya, tidak jadi dia pemakmur bumi tadi. Tak jadi dia pemakmur bumi itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah itu menjadikan menjadikan diri khalifah itu pemakmur bumi. Sepanjang dia pemakmur bumi artinya dia benar Bapak Ibu. Kalau dia tidak benar lagi, itu tidak jadilah dia. Tapi kalau pertanyaan di sini, apakah tugas khalifah hanya untuk memimpin? Tidak. Kalau kebetulan dia memimpin, iya. Kalau dia jadi bawahan, iya. Kalau jadi orang biasa, iya. Jadi pejabat dia, iya. Jadi apa dia, iya. Jadi khalifah dia semuanya Bapak Ibu. Tidak.
pemimpin saja khalifah itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah akibat apabila seorang tidak menjalankan tugas khalifah? Ya, apakah akibat apabila seorang tidak menjalankan? Ya, akibatnya Bapak Ibu, setan menggodanya, neraka tempatnya. Ya, dia tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya tugas khalifahnya, berarti kesalahan dalam hidupnya. Kesalahan dalam hidupnya itu ya ujung-ujungnya kalau di dunia dia sengsara Bapak Ibu. Nah, banyak maknya khalifah yang menjadi elok-elok andaknya. Akhirnya tidak elok-elok dah. Memang tak betul dia dalam hidupnya, sehingga di dunia ini dihukum oleh manusia, di akhirat nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah akibat apabila seorang tidak menjalankan tugas khalifah? Artinya apa? Sebagai dia diturunkan Allah menjadi khalifah mukmin, tidak mampu dia menjalankan tugasnya yang sebaik-baiknya. Tentu janji-janji Allah, surga yang Allah janjikan tidak jadi miliknya. Kenapa? Dia tidak menjalankan tugas khalifah itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya kita semua mampulah kita menjadikan tugas-tugas kita. Kalau kita bagi-bagi tugas ini Bapak Ibu, kalau rumah tangga mungkin sedikit saja. Kita sebagai suami misalnya, jalankanlah tugas kita sebagai suami bagaimana sebaik-baiknya. Kalau kita sebagai istri, bagaimana kita menghormati suami kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita lakukan. Kalau kita sebagai anak, bagaimana kita menjadikan anak yang baik. Itu Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Itulah menjadi khalifah untuk lebih kitanya Bapak Ibu. Jadikanlah diri kita orang-orang yang baik. Ya, apakah akibat seorang tidak menjalani tugas khalifah, tentu akan celaka dia Bapak Ibu. Sebagai pemimpin rumah tangga, dia sebagai seorang ayah tidak mampu dia menjaga keluarga dengan sebaik-baiknya, dirinya hancur, anaknya, istrinya, keluarga hancur. Di Bapak Ibu, sebetulnya kalau kehancuran itu Bapak Ibu dari diri seseorang dimanapun dia berada Bapak Ibu. Ya, kalau dia buat salah Bapak Ibu, tidak dirinya saja berbuat salah. Untuk itu kita sebagai orang tua wajib sekali kita mendidik, memberitahu anak kita, istri kita bagaimana jalan yang benar itu. Kadang-kadang Bapak Ibu kita mengatakan kebenaran, mungkin di sini ada salah kita yang tidak pandai kita menjelaskan kebenaran itu, tapi kita harus di posisi benar apapun keadaannya, harus itu. Tapi kalau kita melenceng dari kebenaran itu Bapak Ibu, orang akan mengukur kita, anak akan mengukur kita, istri akan mengukur kita. Tapi walaupun kita tidak pandai cara ngomongnya, tapi kita berada di posisi benar, kita akan selamat Bapak Ibu. Tidak selamat di dunia, di akhirat kita selamat. Dan kita penting, ya penting, keselamatan akhirat jauh lebih penting daripada keselamatan dunia. Dunia ini sementara Bapak Ibu, tapi akhirat panjang selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Cuman ada, apakah semua manusia menjadi kena ada orang zalim di sini? Apakah di akhirat nanti akan ditanyakan kepada kita ayatnya itu semuanya kita ditanya oleh Allah nanti. Ya, semua pasti ditanya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu selamat kita di pertanyaan-pertanyaan Allah itu, selamat dunia kita, selamat akhirat kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sebentar lagi waktu akan masuk, kita bisa ambil wudhu. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.